siang ini untuk bimbingan. Juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Izin mulai pembahasan dari soal nomor pertama. Ini kasusnya perawat yang tidak sengaja tertusuk jarum, dari sumbernya sudah diketahui statusnya hepatitis B aktif. Pasien ini sendiri sudah pernah dilakukan vaksinasi hepatitis B, namun lupa kapan waktunya dan memang tidak disediakan data apakah vaksinnya lengkap ataupun titer anti HBS-nya berapa. Pertanyaannya, bagaimana langkah selanjutnya yang paling tepat? Jadi kalau dari literatur kita lihat untuk pembahasannya, pada vaksinasi hepatitis B lengkap, yang disebut lengkap adalah jika sudah menyelesaikan 3 vaksinasi, dan kita bisa bilang dia termasuk responder kalau setidaknya anti HBS-nya sudah protektif setelah yaitu di atas atau sama dengan 10 setelah dilaksanakan vaksinasi. Nah, pada pasien yang tidak ada data anti HBS-nya bagaimana, maka kalau sumbernya adalah positif hepatitis B, maka sarannya dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan anti HBS. Jika ternyata titernya tidak protektif, maka yaitu di bawah 10, maka untuk profilaksis post exposure-nya diberikan HBIG 1 kali dengan dosis 0,06 mili per kilogram berat badan, lalu pasien dilakukan vaksinasi booster kembali supaya titernya protektif. Sedangkan kalau misalnya katakanlah pada kasus ini diberitahu bahwa titernya sudah protektif di atas 10 mili international unit, maka tidak perlu dilakukan tindakan post exposure profilaksis apapun. Jadi kalau kita kembali ke soal, pada pasien ini yang dengan kadar titernya tidak diketahui, maka rencananya adalah jawaban yang paling tepat E, yaitu diberikan HBIG dan vaksinasi hepatitis B setelah didapatkan titer anti HBS yang rendah. Jadi dicek dulu anti HBS-nya, kalau rendah tidak protektif baru diterapi sesuai dengan tabel berikut, dok. Izin, dok, apa ada koreksi atau tambahan, dok, perihal ini, dok, vaksinasi pasca pajanan, dok? Kalau pasiennya belum pernah vaksin, perawatnya belum pernah vaksin. Kalau misalnya dia belum pernah vaksin, dok, berarti sesuai di sini kalau dia pajanan itu positif, berarti langsung diberikan ini, dok, post exposure prophylaxis, dok. Jadi diberikan HBIG 1 kali dan dimulai vaksinasinya, dokter. HBIG plus ya? Iya, kalau di tabel ini dia menyebutkannya kalau yang belum pernah vaksin HBIG dan vaksinasi, dok. Kalau kita kembangin lagi ke ini, kalau pasiennya yang diagnosis hepatitis C. Hepatitis C bagaimana? Kalau hepatitis C ya, dok. Kalau hepatitis C itu kan tidak ada vaksinnya ya, dok. Berarti kalau dia pasca terdiagnosis hepatitis C, kita periksa status si terpajannya, si perawatnya ini, dok. Lalu kalau negatif diulang kembali, dok, setelah lewat window periodnya, dok. Kalau positif ya nanti diterapi perawatnya, karena berarti udah hepatitis C kronik, dok. Tapi saya sambil cari tabelnya, dok, ya. Udah nggak bisa melihat sama sekali. Jadi gimana kalau hepatitis C? Misalnya pasien hepatitis C, terus ketusuk nih. Oh, iya, dok. Kalau yang kanan, Sebentar, dok. Berikut, dok.
Ya dok, jadi kalau misalnya status pajanannya sudah diketahui hepatitis C, yang maka langkah berikutnya adalah kita yang ini dok. Jadi if source anti-HCV positif, maka kita periksa si terpajannya dok. Periksanya itu dianjurkan di sini 1 bulan dok, mungkin untuk melewati fase periodnya tadi. Kemudian kalau ternyata dia positif berarti diterapi dok, karena dia sudah jadi hepatitis C kronik. Kalau ternyata dia negatif, di sini dianjurkan pemeriksaan ulang dok, 3 bulan kembali dok. Kalau ternyata setelah di pemeriksaan ulang itu negatif berarti stop. Kalau dia ternyata jadi positif berarti dianggap hepatitis C kronik dan diterapi dok. Ini yang lama ya? Oh, baik. Masih pakai vigilated. Iya, dia masih nulis vigilated, ini yang lama dok. Jalan kaki masih bisa ya? Oke. Tapi izin dok, untuk prinsipnya tapi seperti ini berarti dok ya, bahwa kita kalau pada hepatitis C memang kita tes si terpajannya setelah sekian waktu, kalau dia memang positif kita terapi sebagai hepatitis C kronik kan ya dok ya? Ya itu itunya ya, sesuai ini ya, jadi 3 bulan ya, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan ya. Baik dokter. Oke, terus kasus berikutnya. Baik dok. Ini pertanyaan kedua dok, ini kayaknya pertanyaan patofisiologi. Jadi laki-laki 40 tahun berobat ke poli dengan nyeri perut kanan atas 2 minggu, ada diare dan demam. Di sini riwayat sosialnya dia riwayat mandi di sungai dengan sumber air minum dari sungai. Jadi hygiene-nya buruk. Dari lab-nya ada leukositosis dan dari USG-nya ditemukan nodul soliter hipoikoik dengan debris di lobus kanan dan aspirasinya encophysals. Sepertinya jadi ini ke arah abses hepar amibik. Di sini pertanyaannya patofisiologi yang paling mungkin dok. Kecuali pertanyaannya. Yang A berhubungan hygiene atau sanitasi yang buruk, yang B ulkusnya itu di sistem pencernaan adalah ulkus aftosa. Yang C itu dia melewati pencernaan menjadi trofozoid di usus. Yang D fase di mana dia infektifnya itu termakan dalam bentuk kista, dan E itu menyebar lewat vena porta. Ini untuk pembahasannya. Jadi kalau dari siklus hidupnya memang dia akan dikeluarkan dari infeksi fekal oral, dikeluarkan dalam bentuk terutama kista, dan kista ini nanti yang akan termakan. Jadi pernyataan D itu benar, termakan dalam bentuk kista. Kemudian dia masuk ke usus, terutama di ileum terminal atau proximal colon, dia mengalami enkistasi, berubah jadi trofozoid. Jadi statement C benar bahwa menjadi trofozoid di usus besar. Kemudian akan menginvasi mukosa usus, menyebabkan ulcer. Mungkin ini yang izin kami tanyakan dok. Kami kemarin coba cari pernyataan ulkus aftosa itu di literatur disebutkan justru lebih banyak perihal IBD, Bu. Sedangkan kalau buat entamuba histolytica ini dia nyebutnya flash-shaped ulcer. Lalu nanti dari sana dia menyebar lewat vena porta. Jadi kalau sementara kami menjawabnya pernyataan B yang salah dok. Izin koreksi dan masukannya dok. Iya, maksudnya ini apa menyebabkan ulkus? Bedanya apa? Flash-shaped ulcer sama aftosa ulcer? Kalau flash shape itu jadi dia di lapisan mukosanya itu ulkusnya kecil, terus ke bawah sampai lamina proprianya itu meluas dok, kayak gimana ya, kayak seperti gambar ini dok. Jadi di mukosanya kecil, kemudian di lamina proprianya meluas. Sedangkan kalau yang aftosa itu kan dia seperti sariawan gitu ya dok ya, yang dangkal-dangkal kecil-kecil seperti itu ya dok. Iya, terus tadi itunya
Plastik Kalau- kan harusnya. Ini apa? Kecuali kan? Kecuali dok, iya. Makanya jadi kami jawabnya yang B, Oh, iya. kecuali dok. Oke. Baik dok. Ya, cuma memang itu apa? Histologi ya, pemeriksaan histologi ya. Iya dokter. Kalau ulcer mah di endoskopi ya asal-asal aja ya. Iya dok, kalau di endoskopi kan kelihatannya ulcer aja dok ya. Iya, kalau plastik ya masuk ke apa itu gambarnya itu submukosa ya, submukosa layer. Iya dok. Oke. Bentar ya ada DS. Saya izin lanjut ya dok. Pertanyaan nomor 3. Ini seorang pasien laki-laki 50 tahun. Dia itu datang dengan HbA1c positif, datang dengan penurunan kesadaran dan ASI tes, serta dari PF-nya langsung disebutkan tanda-tanda penyakit hati kronis. Dari lab sudah ada trombositopeni, dan hipoalbuminemia, bilirubin tapi masih normal. SGBT di sini sepertinya naik sedikit saja dok. Jadi kalau dari keterangan ini sepertinya mengarahkan pasien hepatitis B yang sudah sirosis dekompensata. Tata laksana paling tepat terkait dengan inisiasi antiviralnya. Jadi kalau dari pedoman dok, ini dari PPHI, ini pada pasien hepatitis B dengan sirosis, kalau dia, ini maaf dok, ini jelek dari gambaran ibunya, sepertinya dia scanan PDF-nya kurang baik dok. Pasien sirosis dengan hepatitis B yang sudah dekompensata di sini diarahkan untuk terapi segera dok dengan antiviral, dan pilihan antiviralnya ini interferon itu memang disebutkan kontraindikasi pada pasien dengan sirosis dekompensata karena meningkatkan kejadian dekompensasi bahkan pada dosis yang paling kecil dok. Jadi kalau dari pilihan ini maka mungkin yang paling tepat ya langsung mulai terapi di sini dengan tenofovir dok. Jadi tidak diberikan interferon dan tidak perlu menunda hingga komplikasi tertangani atau tunda hingga ada hasil HBV DNA dokter. Izin dok, ada koreksi atau masukan dok? Halo? Halo dok? Halo? Iya dok? Halo dokter? Sorry, saya lagi di poli sebentar, ada konsul PPDS sebentar. Baik dok, siap dok. Gue mulai kelas udah biasa. Berarti harus Niko.